Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dengan narasumber kita yaitu Agis Afida. Selamat siang, Agis. Halo, selamat siang. Oke, kali ini kamu bisa mendeskripsikan diri kamu secara singkat ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Agis Afida dari kelas 10 MIPA 2. Jadi saya diundang di sini itu karena mengikuti lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Saya meraih sebagai juara harapan 4, begitu. Kemudian sebenarnya jenis lomba ini tuh lomba apa sih? Mengenai apa? Penelitian atau apa? Mengenai penelitian. Jadi itu kayak menemukan suatu alat atau bagaimana? Menginovasikan atau menciptakan sesuatu yang baru gitu. Dan lomba ini tuh diselenggarakan oleh siapa? Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Ya. Ini kan lombanya kayak masih di skala pandemi ya. Itu apakah bertemu secara langsung atau secara online? Secara langsung. Jadi proses pertama itu membuat makalah. Nah, makalah itu nantinya dikirim oleh pembina masing-masing. Setelah itu baru ada proses penyisihan, baru itu ada presentasi produk. Jadi pas setelah penyisihan makalah itu diambil berapa besar untuk menuju finalnya? Untuk menuju final itu diambil 6 besar. Jadi diambil 6 besar, terus pas final itu apa yang dilakukan oleh peserta? Pas final, peserta memaparkan produk inovasinya masing-masing, begitu. Ya. Kalau boleh tahu, itu kamu meneliti alat apa ya? Saya meneliti alat smart sensor motor atau sensor pada sepeda motor. Boleh kamu deskripsikan nggak itu alatnya tentang apa? Jadi itu alat pendeteksi kendaraan yang ada di depannya. Jadi ketika kita berdekatan sama kendaraan lain, jarak maksimal itu 1 meter, maka sensor itu akan berbunyi, akan mengingatkan pada pengendara agar tidak berdekatan dengan kendaraan lain, begitu. Ya, soalnya kalau misalnya jaraknya terlalu dekat nanti bisa bahaya juga ya bagi keselamatan lalu lintasnya. Nah, kamu kok bisa sih menemukan ide atau inovasi tuh membuat alat ini, membuat sensor ini? Awalnya tuh sebelum kita menciptakan sesuatu, tentu kita kayak cari dulu masalah-masalah apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, karena banyak sekali masalah yang terjadi antara kecelakaan sepeda motor dan kendaraan lain, maka saya ingin sekali membuat inovasi ini. Ya. Kemudian ini kan lombanya berbasis penelitian. Dari mana aja sih data-data yang kamu kumpulin untuk menyusun makalah lomba ini? Data-data itu bisa dari suatu data-datanya itu bisa diambil dari mungkin Google Scholar, misalnya cari-cari makalah orang-orang atau apa itu dari situ. Jadi kamu itu penelitiannya berbasis kayak sebenarnya sudah ada alatnya, terus kamu mengembangkan atau real kamu mulai dari awal menemukan inovasi alat ini? Enggak, jadi ini awalnya belum ada alat ini, jadi saya mengembangkannya. Iya. Terus kan ini penelitian tuh lumayan susah ya dan tentunya menguras energi juga. Kalau boleh tahu, kamu mengikuti lomba ini tuh emang bener-bener kamu ingin sendiri atau ditunjuk oleh guru atau bagaimana ya? Ini ingin sendiri sih. Jadi saya kan tergabung di KIR SMA Negeri 1 Demak. Itu biasanya Pak Tio selaku pembina ngasih tahu lomba-lomba apa. Nah, itu nanti siswa-siswanya yang ikut KIR itu yang berminat bisa ikut gitu. Kalau di era pandemi kayak gini tuh lomba penelitiannya masih banyak ya, Dek? Masih. Biasanya universitas-universitas atau perusahaan itu bahkan mengeluarin lomba yang menguntungkan bagi siswa itu banyak sekali. Ya. Ngomong-ngomong tentang sensor ini nih, boleh nggak sih kamu jelasin kayak cara kerjanya? Mungkin bisa dipraktekkan.
Oh, ya. Ya. Jadi cara kerjanya itu motor ini ada 2 sensor, ada di depan dan di belakang. Nah, ketika ada kendaraan di depannya, itu sensor itu akan berbunyi maksimal itu 1 meter. Nih ya. Ya. Ini kan bisa berbunyi karena ada ini di depannya. Ya. Terus saat kendaraan itu semakin dekat, bunyi itu semakin cepat, semakin besar gitu. Nah, apabila kendaraan itu semakin jauh, bunyi itu akan semakin hilang gitu. Ini tuh hanya berbunyi ketika ada kendaraan yang dekat atau kan biasanya ada orang juga kan? Iya. Apa orang juga bisa bunyi gitu? Ya, orang bisa bunyi. Jadi Apapun gitu yang ada di depannya dalam jangka 1 meter. ya. Ya. Kemudian ada nggak sih pengalaman yang berkesan gitu ketika kamu dalam jangka waktu melaksanakan lomba ini? Pengalaman paling berkesan itu, ini kan lomba pertama yang aku ikutin, bukan lomba pertama tapi lomba pertama yang aku ikutin itu ada presentasinya. Oh ya. Jadi kayak sangat menantang bagi aku, kayak ada deg-degan. Terus pengalaman terbesar sih bisa ketemu kakak-kakak alumni yang membimbing kita selama lomba ini berlangsung gitu. Jadi banyak motivasi, banyak pengalaman gitu. Ini tuh lombanya biasanya kalau penelitian tuh setahu aku kayak kelompok gitu ya. Tapi ini tuh individu. Iya, individu. Dan kamu kan masih kelas 10 kayak masih awal gitu loh. Kamu ada nggak sih kayak rasa takut atau nggak percaya diri dengan apa yang kamu lakukan? Soalnya kan kayak pemula gitu loh, Dik. Ya, Gimana? awalnya tuh ya takut, sempet di tengah-tengah kayak juga banyak tugas, kayak aku nggak pengen lanjutin, tapi Pak Tio sama kakak-kakak alumni KIR itu kayak memotivasi banget, makanya aku harus bisa kayak gitu. Dan mereka kayak bener-bener ngasih support yang positif buat adik-adiknya ya. Terus itu kan kamu dari nyusun makalah, terus dalam lomba itu kan waktunya sekitar berapa minggu? Sekitar 1 bulanan. Itu lumayan lama ya. Itu Iya. gimana cara kamu menghadapi kehektikan lomba itu di masa-masa akhir semester yang kayak mesti banyak sekali ulangan, apalagi kayak mendekati PAS gitu. Kayak lomba ini tuh nggak tak buat beban, jadi aku ngerjain makalah itu nyicil jadi kayak kalau ada waktu senggang aku kerjain gitu, tapi tetap ngutamain tugas gitu. Dan kamu juga kan tergabung di organisasi nih. Itu pasti kan kayak pusing banget gitu loh baginya. Itu kamu bisa memanage time kamu? Alhamdulillah bisa. Nah terus nih, kan kamu masih kelas 10, masih banyak banget jalan buat istilahnya mengakhiri masa SMA ini. Apa sih yang bakal kamu lakuin ke depannya? Apakah kamu tuh berencana mengikuti lomba penelitian lagi atau ingin merambah ke yang lain atau bagaimana? Ya, ingin mengikuti lagi, karena kalau udah pernah ikut lomba dan ikut juara itu tuh kayak Seneng ada, gitu ya, ada rasa kayak pengen lagi motivasi gitu. gitu. Dan kalau kamu pengen ikut lomba tuh nextnya tuh pengen ikut lomba apa? Belum tahu sih, kayak ngikutin aja yang ada. Terus aku pengen tanya nih, kamu bisa nggak ngasih motivasi kepada teman-teman, terutama yang baru yang kelas 10, yang baru merintis istilahnya kayak alur pendidikan SMA nih, buat semangat mengukir prestasi di masa SMA, walaupun kita kan masih di transisi pandemi ya. Itu biar tetap semangat tuh gimana sih? Motivasi buat teman-teman, terutama yang masih kelas 10, itu teruslah berinovasi, mengeluarkan ide-ide gila kalian, teruslah mengasah bakat dan minat kalian gitu. Karena sekarang lomba tuh banyak banget dan sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi kita. Tunggu. Tadi kan kamu bilang keluarkan ide-ide gila kan? Apakah dalam lomba penelitian tuh harus mengeluarkan ide-ide gila? Ya. Kenapa tuh? Karena
kalau dulu ya pernah ada alumni tuh yang bilang jadi anak KIR itu harus bisa cari masalah. Bisa cari masalahnya tuh kita bukan masalah yang aneh-aneh, tapi masalah contoh ada banjir atau kasus kecelakaan yang tinggi. Nah itu cara kita mengatasinya yang nggak dipikirin orang lain tuh gimana. Nah itu yang dimaksud kayak ide gila. Jadi tuh kita tuh istilahnya kayak mencari solusi dari masalah yang ada gitu ya. Dan kalau nggak ada masalah, kita pasti nggak akan kepikiran inovasi-inovasi baru buat membuat alat secanggih ini. Dan ini kan kamu bilang tadi kan ini merupakan inovasi baru nih. Dan kita kan masih menciptakannya dalam skala kecil. Ada nggak sih rencana kedepannya buat kayak mengembangkan alat ini tuh biar bisa digunakan oleh masyarakat luas? Mungkin bisa apabila ada seorang perusahaan atau apa yang ingin mengembangkan ini jadi lebih baik lagi, jadi lebih kayak bisa digunain buat masyarakat gitu. Oke, terima kasih Agis. Saya harap kepada pemirsa, teman-teman untuk tetap semangat meraih mimpinya dan mengukir prestasi dimanapun kalian berada. Terima kasih Agis sudah datang di podcast SMA Negeri 1 Demak dan berbagi pengalaman terbaiknya dalam mengikuti lomba pemilihan pelajar keselamatan lalu lintas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.